Pernah nggak sih kepikiran gimana rasanya di PHK tiba-tiba? Ini salah satu momen paling bikin stres dalam karir ya kan? Nah, gimana kalau PHK-nya itu sepihak dan rasanya nggak adil banget? Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas hak-hak kamu sebagai pekerja menurut hukum di Indonesia. Biar kamu tahu persis apa sih yang harus dilakuin. Coba deh bayangin situasinya. Kamu udah kerja 5 tahun. Tiba-tiba disuruh berhenti gitu aja. Nggak ada surat, nggak ada pemberitahuan resmi, dan yang paling parah, nggak ada pesangon sama sekali. Ini bukan cuma soal nggak adil loh. Situasi kayak gini tuh bikin bingung, pamik, dan pastinya marah. Nah, pertanyaannya sekarang, terus harus gimana? Apa kita cuma bisa pasrah aja nerima nasib? Jawabannya, tentu saja enggak. Sebenarnya, ada loh langkah-langkah hukum yang jelas banget yang bisa kamu ambil buat memperjuangkan hak-hak kamu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Penting banget buat kita pahami ya, kalau perusahaan melakukan PHK secara sepihak, asal-asalan, tanpa prosedur yang benar, itu bukan cuma tindakan yang nggak etis. Ini tuh jelas-jelas pelanggaran hukum. Ada aturan mainnya yang dibuat khusus untuk melindungi pekerja seperti kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana sih hukum di negara kita ini ngasih kita kekuatan buat melawan? Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tujuannya buat menciptakan keseimbangan. Kamu harus tahu peranmu di dalam keseimbangan itu. Pegangan kita ini kuat dan resmi loh. Kita bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja dan semua peraturan turunannya. Jadi apa yang kita bahas ini bukan sekedar opini atau katanya-katanya, tapi ini semua berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini dia nih prinsip-prinsip utamanya. 1, perusahaan itu nggak bisa seenaknya mecat kamu tanpa prosedur. Itu ilegal. 2, mereka wajib ngajak kamu ngobrol dulu, berunding. 3, kalaupun nggak ketemu solusinya, ada proses resmi yang harus diikuti. Dan yang terakhir yang paling penting, kamu punya hak finansial yang harus dibayarkan. Terus, hak finansial itu apa aja sih isinya? Secara hukum, kita sebutnya paket uang pesangon. Dan ini bukan cuma satu jenis pembayaran ya. Isinya itu ada 3 komponen utama. Uang pesangon itu sendiri, terus ada uang penghargaan masa kerja, dan terakhir uang penggantian hak misalnya sisa cuti kamu yang belum diambil. Oke, dasar hukumnya kita udah paham. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan paling penting, peta jalan buat kamu. Gimana cara nuntut hak kamu? Langkah demi langkah. Ini bakal mengubah proses yang kelihatan rumit jadi jauh lebih gampang buat dijalani. Yuk kita urai satu persatu. Langkah pertama, cek lagi kontrak kerjamu. Status kamu itu karyawan tetap atau kontrak. Kedua, ini wajib. Minta surat PHK resmi. Ini bukti kunci. Ketiga, hitung sendiri berapa pesangon yang seharusnya kamu terima. Keempat, coba ajak perusahaan berunding baik-baik. Ini namanya perundingan bipartit. Kalau masih buntu, lanjut ke langkah kelima, mediasi lewat Dinas Ketenagakerjaan. Nah, kalau semua cara udah mentok, jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Tahu langkah-langkahnya itu keren, tapi eits, tunggu dulu. Kamu juga harus waspada, karena di lapangan tuh sering ada aja taktik-taktik dari perusahaan buat ngeles dari kewajiban mereka. Kita lihat yuk apa aja yang harus kamu perhatikan. Jangan sampai kamu kejebak ya. Taktik yang paling sering dipakai nih. Kamu disodorin surat pengunduran diri buat ditandatangani. Kalau kamu tanda tangan, semua hak pesangonmu bisa hangus. Ada juga yang nggak mau ngasih salinan kontrak, atau malah neken kamu buat terima uang terima kasih yang jumlahnya nggak seberapa. Kenali trik-trik ini biar kamu bisa menghindar. Kalau ada satu, dan cuma satu, hal yang harus kamu ingat dari semua obrolan kita hari ini, inilah dia. Simple, tapi efeknya luar biasa. Sebelum tanda tangan di atas kertas apapun, baca dulu baik-baik, pahami. Dan kalau perlu, tanya orang yang lebih ngerti. Jangan gegabah. Nah, kita udah sampai di bagian akhir. Inti dari semua ini sebenarnya cuma satu, pemberdayaan. Pengetahuan soal hak-hak kamu itu adalah senjata paling ampuh yang kamu punya. Mari kita kuatkan lagi pemahaman ini. Ingat ya, tujuan hukum ini tuh baik. Aturan main ini dibuat bukan buat mihak ke satu sisi aja, tapi untuk memastikan adanya keseimbangan dan keadilan. Di mata hukum, posisi kamu dan perusahaan itu seharusnya setara. Ini dia pesan utamanya. Anggapan kalau karyawan itu selalu jadi pihak yang lemah, itu nggak sepenuhnya bener loh. Selama kamu paham betul apa aja hak-hak kamu itu punya kekuatan buat berdiri tegak dan nuntut apa yang emang jadi milik kamu. Oke, kita udah bahas dasar hukumnya, langkah-langkahnya, sampai jebakan-jebakan yang harus dihindari. Sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Pertanyaan ini bukan cuma penutup, tapi ajakan buat kamu supaya lebih berani dan percaya diri. Pengetahuannya udah ada, sekarang tinggal gimana kamu menggunakannya.